Gak tepat gimana sih maksudnya? Ya orang aku denger kok. Mang Kanta bilang kan tadi, Mang Kanta akan bawa keluarganya semua keluar dari rumah ini. Non, Abah itu tadi lagi ngomongin sikapnya Tuan Muda sama Teh Gita. Kalau terus-terusan Teh Gita direndahkan sama Tuan Muda, ya Abah akan membawa semua... Halo Zen. Halo, Win. Sorry nih, gue ganggu. Nggak apa-apa, gue lagi santai kok. Kenapa? Gini Win, tadi tuh gue nggak sengaja lihat Rido sama Putri di restoran. Terus mereka disamperin sama seorang cewek, kalau nggak salah tuh namanya Tia. Tapi kelihatannya kayaknya Tia ini benci banget sama mereka. Lu kenal nggak sama Tia ini siapa? Tia. Siapa ya? Tia gue nggak kenal, kalau mau Tia gue tahu. Dia tuh mantan tunangannya Rido. Tapi udah nggak di sini juga, dia di kampung, nggak di Jakarta kok. Feeling aku tuh gak enak aja soal Zen, mah. Makanya aku males sama dia. Please dong, mah, jangan paksa aku ya. Tapi masa kamu sampai berpikir ke situ sih, Put? Put, kamu tuh jangan berpikir yang aneh-aneh dulu tentang Zen. Kalau Mama ngeliat, Zen itu keren loh. Terus kayaknya dia selevel sama kita. Mama juga suka gaya bicaranya, sopan, baik. Aduh. Udah, mah, aku capek, aku mau istirahat. Kalau mau ngomongin Zen nanti-nanti deh. Kita ngobrol lagi ya. Oh ya, Mah. Kalau Mama terus omongin Zen yang selevel sama kita, Mama nanti akan melihat kalau aku akan membuat Rido jadi selevel sama kita. Mama sama Kak Erwin juga gak punya hak atas semua saham aku di perusahaan. Dan nanti aku akan minta Pak Kamil untuk membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa semua saham aku akan menjadi milik Rido, semuanya. Put, 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 Putri. Put, buka pintunya, Put. Put. Please, Put, buka dulu, Put. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Put, Mama gak mau kamu ngelakuin itu. Put. Put. Put, buka pintunya, Put. Aduh, Putri gak mau buka pintunya lagi. Nanti dia beneran telepon Pak Kamil lagi. Win? Erwin? Dok, apa nunggu kamu? Bah, ini menurut Ido ya. Harus Teh Gita sendiri yang cerita sama Abah. Nggak bisa lewat Ido. Kamu cerita sama Abah. Apa yang Tuhan udah lakukan sama kamu sampai kamu seperti ini? Rido bilang, harus kamu yang cerita sendiri. Teh, udah yang paling benar dan memang sebaiknya Abah itu harus tahu. Jadi Teh Gita ngomong aja sama Abah.
cerita sama Abah, Ki. Jangan sampai Abah berpikir macam-macam. Apa yang sudah dilakukan Tuan Muda sama kamu? Kamu tuh nggak usah ngedesak Putri terus untuk deket sama Zen, biasa aja lah. Putri emang harus deket sama Zen, mah. Biarin aja. Mama tuh cuma takut. Nanti kalau dia kesel, akhirnya dia beneran loh ngasih semua hartanya ke Rido. Gimana coba? Alah, itu akal-akalannya Rido doang. Percaya deh. Dia emang ngincar harta kita kan. Makanya dia manfaatin Putri. Juragan istri. Maaf, Juragan istri, saya tidak sopan. Biasanya saya bicara kepada Juragan, tapi karena Juragan sudah... Jadi saya harus bicara kepada Juragan istri. Mau bicara apa sih? Kamu kok nggak seperti biasanya? Ada apa? Anak saya, Gita, cerita. Tentang perlakuan Tuan Muda terhadap dirinya. Jadi Tuan Muda itu udah lama melakukan itu sama kamu, Gita? Hah? Kapan? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama Ambu? Kita nggak ada keberanian buat cerita sama kamu. Tapi Tuan Muda udah melakukan itu semenjak di perkebunan, Abu. Jadi Tuan Muda udah lama melakukan itu ke kamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu inget nggak? Waktu Ambu teh duluan ke Jakarta, terus kita disuruh siapin makanan buat Tuan Muda. Kamu sebenarnya kita nggak mau soalnya. Mama kan udah bilang sama kamu, jangan bikin mama pusing. Kamu juga kan, Pak? Kalau ngomong tuh yang jelas, jangan sepotong-sepotong. Saya kan nggak paham. Emangnya kita cerita apa soal Erwin? Nggak menyenangkannya itu di mana? Juragan istri, saya minta Tuan Muda Erwin berhenti mengintimidasi anak saya, Gita. Stop mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat anak saya ketakutan. Ternyata kita belum cerita tentang pelecehan itu. Baguslah. Yang kerja di sini, saya, istri saya, dan Rido dengan waktu kontraknya. Kedua anak perempuan saya tidak kerja di sini. Kalau Tuan Muda terus menghina kita, kami akan pindah dari pavilion.
rasanya cukup. Saya, istri saya, dan Ridho yang mengabdi di sini. Tidak dengan kedua anak gadis saya. Ira anak papa saya, bukan anak Mang Kanta. Ira anak saya. Anak saya. Kalau Ridho akan pergi, aku juga akan pergi ikut Ridho, Mah. Non, seharusnya non gak usah ngomong kayak gitu tadi. Ya aku kan cuman mengungkapkan unek-unek aku aja, Dok. Iya, saya ngerti. Tapi waktunya nggak tepat, Non. Gak tepat gimana sih maksudnya? Ya orang aku denger kok. Mang Kanta bilang kan tadi, Mang Kanta akan bawa keluarganya semua keluar dari rumah ini. Non, Abah itu tadi lagi ngomongin sikapnya Tuan Muda sama Teh Gita. Kalau terus-terusan Teh Gita direndahkan sama Tuan Muda, ya Abah akan membawa semua keluarganya untuk pindah dari rumah ini. Tapi kalau saya, pindahnya nanti, ketika Utun udah lahir. Non, non jangan nangis. Kenapa sih kamu selalu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu bilang kamu hanya akan ada sampai Utun lahir? Aku gak mau kayak gitu, Dok. Aku akan bikin kamu pantas di mata keluarga aku. Putri, tapi kan perjanjiannya memang seperti itu dan kita sama-sama tahu itu nggak bisa dirubah. Aku mohon kamu jujur soal hati kamu. Lupain perjanjian itu sebentar aja. Jawab pertanyaan aku dengan jujur, Dok. Kamu juga sudah mencintai aku kan, Dok? Iya kan? Bukan cuma Utun. Please ngomong, Dok.